Penyesalan selalu berada di barisan akhir, tapi bukan berarti menyesali apapun yang sudah tergaris dalam hidup adalah episode finish. Karena Tuhan menciptakan takdir itu berjumlah dua yang bisa kamu pilih untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur seutuhnya. Lo gak pantas nasihatin gue. Lo gak pantas ngelarang gue buat terjun dari sini. Kendaraan nampak berlalu lalang seakan tak peduli jika ada orang yang mencoba mengakhiri episode kehidupannya di atas mereka. Ya, aku tahu emang orang seperti kamu gak pantas buat dibela. Tapi aku juga gak pengen ngeliat orang yang punya talenta terpendam seperti kamu harus mati sia-sia. Terdiam sejenak. Sepertinya gadis itu mempertimbangkan lagi niatnya untuk melompat dari jembatan kusam tersebut. Apa lo bilang? Talenta? Balasnya meremehkan sembari memposisikan kedua kakinya untuk duduk di pinggiran pembatas jalan. Bahkan gue udah rusak dan gak punya masa depan lagi. Imbuhnya sembari tersenyum tipis. Di sebuah ruangan, dua orang manusia berbeda usia dan kedudukan tengah beradu pandang dengan sengit. Jika ditilik, tak ada sedikit pun raut perdamaian di antara mereka. Kamu udah berapa kali saya panggil ke sini? Saya pikir kamu sudah jera. Nyatanya kamu malah semakin menjadi ya. Wajah garang itu kian menjadi sangar saat berhadapan dengan deretan siswa istimewa yang diajarnya. Bukan salah gue kok, Bu. Dia yang mulai jambak-jambak rambut gue. Gadis itu mulai membela diri, namun nampaknya hanya sia-sia. Sudah, stop. Saya gak mau lagi lihat kamu. Mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Keputusan valid yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Memilih keluar dari tempat menyesakan itu dan langsung dihujani berbagai macam cibiran. Namun, sepertinya gadis itu sudah mati rasa. Ia melirik sekilas barisan teman laki-laki seperjuangannya kalau menghajar siswa sekolah lain. Ada yang menyemangati dengan bisikan, namun ada juga yang memandangnya sinis. Sudahlah, intinya semua itu tak berpengaruh apa-apa untuknya. Dia tetap akan ditendang dari tempat ini, pikirnya. Sesampainya di rumah, ia sudah disambut oleh pria Barubaya yang tidak bukan adalah ayah kandungnya. Menatapnya tajam, bahkan sudah bersiap mengepalkan tangan dengan erat. Gadis itu nampak sangat pasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya. Asal kamu semangat, kamu bisa bangun lagi cita-cita kamu dari awal. Wujudin. Tunjukin kalau kamu bukan cuma pembuat onar. Gadis berhijab dan berlesung pipi itu kembali menyuara. Gak bisa. Citra gue udah terlalu buruk. Gue gak yakin bakal ada lagi yang percaya sama gue sekarang. Semakin tersenyum kecut. Aku percaya. Mengangkat wajah dari tatapan bawah jembatan ke arah gadis berlesung pipi. Ditatapnya mata gadis itu yang sialnya tak ada kebohongan sedikit pun yang terpancar dari sana. Butik baju casual itu nampak ramai didatangi muda-mudi dan orang berbagai usia serta latar belakang yang berbeda. Di bagian ruangan pemilik butik, gadis yang memakai setelan hoodie dan dipadukan dengan jeans itu tengah menatap kosong ke arah jendela besar yang menampilkan gedung-gedung pencakar langit. Kamu masih ingat ayah, nak? Siapa sangka ia bisa bertemu lagi dengan pria itu. Pria yang sudah membuangnya bertahun-tahun lalu hanya karena dia dikeluarkan dari sekolah dan seakan malu mempunyai anak sepertinya. Ayah masih ingat aku? Tidakkah ayah malu punya anak seperti aku ya? Matanya berkaca-kaca. Pria Parubaya itu menggeleng kuat. Waktu itu ayah hanya emosi. Datanglah gadis berhijab dan berpakaian modis menghampiri dua manusia yang masih terikat hubungan darah tersebut. Masa lalu biar jadi kenangan, Sal. Masa depan itu milik kamu.
Dan saatnya di masa sekarang ini kita sebagai anak harus membalas budi pada orang tua kita. Beliau ayah kamu kan? Gadis sangar itu hanya mengangguk singkat dan tanpa aba-aba langsung memeluk pria itu dengan erat. Tangis tak mau ketinggalan untuk tumpah ruah di sela rindu yang sudah dibuktikan dengan adanya temu. Ayah bangga sama kamu, nak. Ternyata kamu bisa menjadi sesukses ini meskipun tanpa menempuh jalur pendidikan formal dan tinggi. Maafkan ayah sempat pesimis dan menganggap kamu gak akan pernah hidup layak secara nyata seperti orang lain. Maaf. Gadis itu hanya menangis terseduh-seduh tanpa menjawab sepatah kata pun yang keluar dari mulut parubaya itu. Saya cuma perlu berterima kasih sama Tuhan dan sama dia. Menunjuk gadis berhijab di pojok ruangan. Gadis itu hanya tersenyum hangat dan berandai. Jika saja orang tuanya masih ada di dunia ini, pastilah mereka akan sebangga om yang sedang memeluk anaknya erat di hadapannya. Jangan pernah mengambil keputusan secara sepihak saat kamu berada di titik terendah dalam hidupmu. Bisa jadi keputusan yang kamu ambil itu punya dua kemungkinan, dari yang terbaik sampai yang terburuk sekalipun. Intinya, sebagai manusia kita dihadapkan dengan dua kewajiban, yaitu ikhtiar dan tawakal. Do not be afraid to be different. Don't feel that being a human is useless just because of your bad past, because the past and the future are two different things. Waktu itu berputar dan gak berasa, dan intinya kita sudah terlewat dari suatu masa. Hargai apa yang kamu jalani di detik, menit, jam, dan hari ini sebelum kamu kehilangan momentum dan menyesal di kemudian hari. Waktu gak bisa diputar balik. Masa lalu biar jadi pelajaran, dan masa depan akan jadi mimpi cerah yang harus diwujudkan.